Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Sastabaya SMP Negeri Satap 3 Pringgabaya. Bersama dengan saya Aisyah Daripa, siswa kelas 7 di SMP Negeri Satap 3 Pringgabaya. Nah, teman-teman semuanya pasti penasaran banget dong sama ibu yang ada di depan saya ini. Tapi tunggu, sebelum kita memulai podcast pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan podcast itu apa sih? Podcast adalah audio video yang digunakan untuk mengembangkan atau mengirim suatu informasi yang menarik. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah seputar proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Baik teman-teman, sepertinya ibu cantik kita ini sudah tidak sabar lagi untuk memperkenalkan diri. Silakan ibu memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Nawali Rahmatullah, biasa dipanggil Ibu Nawali. Saya jurusan Pendidikan Fisika dan mengajar sebelumnya di SMP Negeri 4 Selong. Saat ini ditugaskan di SDN 1 Pogading Timur. Oh, dulunya pernah mengajar di SMP Negeri 4 Selong. Berarti ibu adalah guru baru di sini ya? Dan kenapa ibu bisa dipindahkan mengajar ke SDN 1 Pogading Timur? Alhamdulillah saat ini saya kebetulan diamanatkan untuk lulus P3K pada tahun ini. Wah, sangat luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya Bu atas apa yang sudah diraih sejauh ini. Dan semoga mendapat keberkahan di dalamnya. Amin. Oh ya, kalau boleh tahu sudah berapa lama ibu mengajar di sekolah sebelumnya? Saya pada sekolah sebelumnya saya masuk tahun 2020. Jadi terhitung dari tahun 2020 sampai tahun yang kemarin sekitar 3 tahun. Sudah lumayan lama ya? Oke, membahas tentang sekolah sebelumnya, kira-kira bagaimana biasanya proses pembelajaran di sana? Apakah memiliki metode tertentu yang ibu terapkan supaya menjadi efektif? Tentunya dalam memilih metode atau pendekatan yang efektif, terlebih dahulu saya akan mengecek bagaimana karakteristik siswa tersebut, karena di sini tentunya karakteristik siswa itu beragam-ragam. Jadi sebelum kita menentukan metode dan pendekatan yang efektif, kita cari tahu dulu sebagaimana karakteristik yang tepat untuk menentukan metode tersebut. Dari metode-metode tersebut, apa saja kendala ibu dalam mengembangkan diri untuk berinovasi di sekolah yang lama? Baik, untuk yang pertama palingan ini kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua itu kurangnya dukungan dari baik rekan guru maupun masyarakat setempat dan wali murid. Ketika mendapatkan permasalahan, kita ingin mendapat solusi yang pastinya. Dari tantangan-tantangan yang ibu sebutkan tadi, langkah-langkah apa yang ingin ibu ambil untuk mengatasinya? Langkah yang pertama dengan menyiapkan LKPD, lalu siswa saya suruh untuk mengerjakan di lingkungan sekolah, jadi mereka tidak monoton mengerjakan di dalam kelas. Selanjutnya yang kedua dengan melibatkan kolaborasi dengan rekan guru, baik bertukar pengalaman. Selanjutnya untuk tokoh masyarakat bisa kita libatkan dalam kegiatan imtak misalnya, dan untuk wali murid tetap koneksi kita misalnya dalam ini untuk buat grup khusus wali murid, dari tetap informasi apa yang mereka kerjakan di rumah bisa kita tahu gitu. Mengingat sudah 3 tahun lamanya mengajar di sekolah sebelumnya, apa suka duka yang ibu alami ketika mengajar di sana? Suka dukanya tentu banyak sekali. Yang pertama sukanya ya ketika misalnya siswa sudah mendapatkan nilai yang memuaskan, tercapainya hasil belajarnya, itu yang luar biasa. Kalau dukanya palingan ini untuk menentukan metode atau pendekatan yang lebih efektif ketika kita dihadapkan pada karakteristik siswa yang berbeda-beda. Oke. Sekarang kita membahas tentang sekolah yang baru ya Bu. Berarti di sini ibu datang dengan harapan dan semangat baru di sekolah baru. Dan kira-kira bagaimana rencana ibu untuk mengembangkan gaya mengajar serta aspek apa yang ingin ibu tingkatkan di sekolah yang baru? Yang pertama yang ingin saya tingkatkan adalah ini untuk siswa, tentunya dengan mendukung
bagaimana karakteristiknya, apakah dia meningkat pada aspek kognitifnya, afektifnya, ataukah ini yang untuk yang gaya belajarnya. Selanjutnya untuk yang rekan guru, tentunya saya di sini menggali terus ya, karena kita berbeda dari jenjang SMP ke SD, tentu ada perbedaan yang sangat luar biasa. Jadi berbagi pengalaman saja dengan rekan guru seperti itu. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, dalam konteks pembelajaran dan kinerja siswa, apa yang bisa Ibu lihat sebagai peluang pengembangan di sekolah yang sekarang? Pengembangan yang sekarang tentunya di sini sepertinya kita, apalagi yang IKM ini, IKM itu adalah implementasi kurikulum merdeka yang sangat membuat guru, memberikan tugas bagi guru itu untuk lebih giat lagi menggunakan teknologi yang berkembang tentunya. Dan di sini PR besar bagi saya juga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang teknologi yang nanti bisa kita jadikan ini sebagai acuan dalam pembelajaran sehingga siswa tidak gagap teknologi seperti itu. Ibu tadi menyebutkan pengembangan teknologi. Kira-kira bagaimana rencana Ibu untuk mengintegrasikan dalam pengajaran di sekolah yang baru? Untuk mengintegrasikannya tentunya di sini dalam menggunakan konten, misalnya konten pembelajaran, masih bisa kita gunakan beberapa media pembelajaran yang sudah, misalnya seperti PMM itu adalah platform Merdeka Belajar. Itu bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran, atau contohnya di sini Rumah Belajar, itu bisa juga belajar melalui game gitu. Jadi siswa tidak monoton hanya belajar yang tanya jawab biasa, tapi mereka juga bisa mengembangkan diri mereka, misalnya dalam belajar secara asik gitu melalui game. Selain dari proses pembelajaran, strategi apa yang bisa Ibu terapkan supaya mendapat perhatian dalam lingkungan kelas? Strategi yang saya ambil misalnya ini untuk menentukan ini nilai kognitif dan non kognitif awalnya. Jadi di sini sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya kita harus tahu dulu seperti apa sih siswa ini, apakah dia belajar apakah dia monoton gaya belajarnya yang kinestetis, yang kinestetis itu kan termasuk gerak, ataukah yang audio maupun yang visual. Sedangkan di sini yang ingin saya kembangkan juga adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena ini pembelajaran yang betul-betul memfasilitasi siswa itu sesuai dengan kebutuhannya. Kembali ke proses mengajar. Media pembelajaran online apa saja yang pernah Ibu gunakan pada saat mengajar? Untuk media pembelajaran online, saya pernah menggunakan PMM, ini yang dari pemerintah, platform Merdeka Belajar. Ini sudah saya gunakan sejak pertama kali dulu ada sekolah penggerak angkatan 1 di sekolah SMP. Jadi di sini kita banyak mengaplikasikan misalnya pembuatan video untuk praktik baiknya, dan di sini ada juga ID Pintar. Ini ID Pintar ini bisa berisi soal-soal yang berkaitan tentang bagaimana menentukan karakteristik siswa dalam segi gaya belajarnya. Dan yang paling sering saya gunakan juga Rumah Belajar. Ini Rumah Belajar ini kontennya sangat luar biasa, bisa belajar sambil bermain seperti itu. Dan ini juga sih Google Classroom biasanya, atau yang paling sering itu WhatsApp. Wah, tidak terasa kita ngobrol sudah lumayan lama ya Bu. Baik, untuk mengakhiri obrolan kita, kata-kata motivasi apa yang ingin Ibu sampaikan supaya dalam menjalani aktivitas di dunia pendidikan tidak hilangnya rasa pantang menyerah? Kata-kata motivasi, sebelumnya saya punya mutu. Ya, mutunya tidak perlu jadi yang pertama, tetap jadi yang terbaik dari yang paling baik. Untuk motivasinya, jadi sebelum melakukan apapun itu, pertama perbaiki tujuannya, lalu niat, karena segala sesuatu itu kan berdasar pada niatnya. Nah, baik niatnya, baik pula hasilnya. Buruk niatnya, buruk pula hasilnya. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Semoga apa yang tersampaikan mendapat keberkahan bagi orang banyak ya. Amin.
Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast kita pada pagi hari ini. Saya Ayu Sandaripa dan rekan-rekan kerja pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.